Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Yuk, kami percaya adik-adik dan kita semua yang ada di sini juga dalam keadaan yang sangat sehat, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita siapkan hati kita sebelum kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah online kita ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Ambil sikap doa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Setiap kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih buat kekuatan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan buat kami berlimpah-limpah. Buat kedua orang tua kami juga Tuhan Yesus. Sebentar kami memulai ibadah kami, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan setiap kami boleh memperoleh berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bless the Lord, oh my soul. Nyanyikan dari hati kita yang paling sungguh ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kakak ini mau tanya nih, siapa yang hari ini hatinya penuh dengan sukacita? Oh, banyak sekali tangan-tangan yang diangkat. Kakak jadi senang rasanya. Yuk kita angkat satu pujian ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Yes, adik-adik. Kakak mau tanya nih, siapa yang kesukaannya memuji dan menyembah Tuhan? Yang kesukaannya menyenangkan hati Tuhan? Wow, banyak sekali. Puji Tuhan. Adik-adik, kita angkat pujian lagi yuk. Kita mau nyanyi lagu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Walaupun kami mendengarkan dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami sama-sama diberkati. Begitu juga mama papa kami yang mendampingi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Katakan amin. Semuanya sudah siap ya. Kita mau mendengarkan cerita tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, siapa yang udah pernah dengar ceritanya nih? Pasti udah ada yang pernah dengar, ada yang lupa, ada yang belum pernah ya. Yuk kita mau mendengarkan ceritanya. Kakak mau menceritakan tentang Ananias dan Safira. Nanti adik-adik didampingi mama papahnya bisa baca ya di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, kisahnya adalah Bapak Ananias dan Ibu Safira ini mempunyai sebidang tanah. Dia punya tanah ya adik-adik, dan dia ada rencana tanahnya untuk dijual. Terus dijual
hasilnya buat Tuhan diberikan. Wah, berarti kan dia baik ya. Dia mempunyai perbuatan yang baik kan ya adik-adik ya. Apa yang dia dapat diberikan kepada Tuhan, diberikan sama salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu mereka mempunyai perbuatan yang tidak baik. Padahal tadinya udah baik ya. Terus tiba-tiba Bapak Ananias ini berpikir kalau hasilnya sebagian disimpan buat dirinya sendiri, terus yang setengahnya dikasih deh tuh ya sama Tuhan, sama murid Tuhan. Lalu Bapak Ananias ini pergi menemui Petrus. Dia pengen banget memberikan hasil uangnya itu buat Tuhan, diberikan kepada muridnya. Lalu ketika dia diberikan itu, dia bilang, ini nih semuanya nih hasilnya Bapak Petrus, saya berikan, saya dan istri saya udah menjual tanah gitu. Nah, Ananias ini perkataannya bohong gak adik-adik? Perkataannya jujur gak? Tidak ya. Dia bilang semuanya nih saya berikan. Dia berpikir, dia yakin kalau Bapak Petrus ini dia percaya, dan semua orang yang ada di situ juga percaya kalau Bapak Petrus ini, Bapak Ananias ini memberikan semua hasil dari penjualan tanahnya. Lalu Bapak Petrus percaya enggak? Tidak, karena Bapak Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tahu kalau Ananias itu bohong, kalau Ananias itu memberikan semuanya bukan untuk Tuhan, tapi dia dibagi dua ya. Setengahnya dikasih, setengahnya buat dirinya sendiri, tetapi dia bilang semuanya dikasih. Lalu Bapak Petrus ini bilang begini, kamu berbohong tentang berapapun hasil yang kamu berikan. Padahal kamu ketika kamu menjual, kamu memberikan, itu semuanya tuh milikmu. Tapi kenapa kamu harus berbohong kepada Tuhan? Berbohong, udah bilang semuanya hasilnya dikasih sama Tuhan. Dia bilang begitu, Bapak Petrus ini bilang kepada Ananias, mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Terus Ananias yang ketakutan. Ananias yang berpikir, ternyata Bapak Petrus tahu ya kalau aku ini berbohong. Bapak Petrus juga bilang, kamu mencoba membuat kami percaya ya dengan memberikan semuanya, padahal tidak. Bapak Petrusnya marah, Ananiasnya juga takut. Lalu tiba-tiba Ananiasnya terjatuh ke tanah dan dia adik-adik, itu gambarnya meninggal karena dia tidak jujur ya. Lalu semua orang ini sangat kaget. Dia ketakutan semua orang. Lalu Bapak Ananiasnya dibawa sama orang-orang buat dimakamkan ya. Lalu adik-adik lihat apa yang terjadi. Sekitar 3 jam kemudian, siapa itu yang datang? Siapa yang tahu? Itu siapa yang datang? Yang datang adalah istrinya Ananias. Siapa namanya? Safira. Bener ya, pinter adik-adik di rumah semuanya. Istrinya tidak tahu, tidak menyadari kalau
suaminya udah meninggal. Dia datang kepada Petrus dengan keyakinannya, dengan percaya dirinya. Adik-adik, Safira ini datang kepada Petrus. Dia tidak ragu lagi, dia yakin kalau suaminya tadi udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau suaminya udah kasih semuanya buat Tuhan, dia berpikir, tidak tahu nih Bapak Petrus gitu ya. Terus Bapak Petrus nanya apa? Dia bilang, apakah kamu benar menjual tanah dengan harga segitu dan semua hasilnya sudah kamu berikan kepada gereja dan semua hasilnya sudah kamu berikan kepada Tuhan? Katakan, apakah ini harga yang kamu dan Ananias terima untuk penjualan tanah? Bapak Petrus yang bilang begitu. Kira-kira istrinya berbohong gak? Iya, istrinya berbohong ya. Dia bilang apa? Iya benar Bapak Petrus, ini semuanya udah saya berikan. Tadi Ananias udah kasih sama Bapak Petrus itu semuanya. Wah, dia nggak tahu kalau Bapak Petrus ini sudah mengetahui ya adik-adik ya, kalau suaminya berbohong. Lalu apa yang terjadi? Bapak Petrus berkata kepadanya, bagaimana kamu bersepakat untuk mencobai Roh Kudus dan berbohong tentang uang? Ya, Safiranya takut. Lalu orang yang ada di situ, Petrus bilang, orang yang sama menguburkan suamimu telah kembali dan sekarang akan menguburkan kamu. Kaget ibu Safiranya. Lalu dia terjatuh dan meninggal setelah mendengar kata-kata itu. Wah, ternyata Safira juga ikut meninggal ya adik-adik, seperti Bapak Ananias, seperti suaminya. Lalu orang-orang yang sama yang tadi menguburkan Ananias, dia juga menguburkan Safira. Kenapa adik-adik mereka meninggal? Karena mereka hidupnya tidak jujur. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka berbohong. Adik-adik tahu kebohongan itu bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa menghancurkan apa yang kita lakukan. Makanya dari pelajaran ini kita belajar bahwa hidup itu harus jujur. Bagaimana supaya kita bisa jujur? Caranya adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan, yang setia, yang dengar-dengaran. Jadi kalau kita berbohong, berarti di dalam kita bukan Tuhan Yesus, tetapi siapa? Iblis. Ya, pinter ya. Tapi iblis. Ya, kita gak boleh bohong. Berapapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki, kalau kita memberikan buat Tuhan, kalau kita memberikan buat siapapun, tidak boleh berbohong. Kita harus belajar hidup jujur. Tidak hanya dengan mama papa kita, tetapi semua orang, kepada sekitar kita juga harus jujur. Terlebih lagi kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, kepada Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Kalau kita misalkan belum mengerjakan PR atau masih malas-malas, misalkan disuruh mama papanya, atau nilai kita dapat nilai yang jelek, ya kita jangan bilang dapat nilai yang bagus, tapi kita tetap harus belajar untuk jujur, berkata apa
apa adanya ya. Jadi kita harus belajar untuk selalu hidup di dalam Tuhan dengan kejujuran, dengan hidup kudus yang tidak dikuasai iblis. Supaya ketika kita takut akan Tuhan, adik-adik, kalau kita takut akan Tuhan, iblis takut juga sama kita. Siapa yang di sini mau berjanji buat hidup jujur? Iya, pinter ya semuanya ya. Jadi kita nggak boleh bohong-bohong supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur berbohong, kita juga harus mengakui dosa kita di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu sanggup mengampuni segala dosa kita dan menyucikan seluruh hidup kita dari segala kejahatan. Jadi kalau udah berbuat dosa, jangan malu-malu untuk mengaku di hadapan Tuhan dan meminta maaf, gak cuma sama Tuhan tapi sama orang-orang di sekitar kita. Iya, ini ayat hafalan kita di 1 Yohanes 1 ayat 9. Pasti semuanya udah hafal dong, ya kan? Ini kan waktu itu dijadikan ayat hafalan di gereja. Jadi harus diperkatakan ya adik-adik ya. Iya, kita mau berdoa. Kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menundukkan diri, kita merendahkan hati kita. Yuk adik-adik di hadapan Tuhan. Mama papa di rumah boleh bantu anak-anaknya yang mungkin selama ini belum pernah meminta maaf atau belum pernah mengakui dosa. Yuk adik-adik belajar di hadapan Tuhan, belajar mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita semuanya mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang selalu hidup jujur di hadapan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang berani tampil beda. Jadikan kami anak-anak yang mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami selalu berkata, berbuat jujur dimanapun kami berada. Biarlah kami terus hidup jujur di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami tidak hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan kedua orang tua kami, di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami mau mengakui dosa kami, mengakui ketidakjujuran kami. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berubah. Kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia dan selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus mengajarkan kami tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami di saat-saat ini, walaupun kami di rumah, kami terus datang di hadapan Tuhan, kami rajin datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri doa kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Semua yang sudah mendapatkan berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, ayat emas minggu ini diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Jadi pada kali ini kita akan membuat kreativitas dari kertas origami. Kita akan membuat mulut dari kertas origami. Oke, kita langsung aja buat. Kita siapkan satu buah kertas origami. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita lipat sisi bagian sini dengan sisi bagian sini. Seperti ini. Lalu kita buka lipatannya. Setelah itu kita lipat sisi bagian sini dengan sini. Lalu kita buka lipatannya. Kalau dibuka pasti akan terlihat garis lengkungan, garis lurus seperti ini. Lalu sesudah itu kita lipat sisi bagian sini. Lalu terus sisi bagian sini. Sisi bagian sini. Dan sisi bagian sini. Jika sudah, kita putar, kita balik, dan kita lipat lagi kayak tadi. Kita lipat di sini, kita juga lipat yang ini. Lalu kalau sudah, kita balik kertas origaminya. Dan kita tulis nih di sisi bagian sini, 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 dan sini. Apa sih yang harus ada dalam mulut kita? Yang pertama itu perkataan yang jujur. Yang kedua, perkataan yang benar. Yang ketiga, berkat. Dan yang keempat itu adalah ucapan syukur. Nah, sesudah itu, kalau udah kita tulis kata-katanya, kita balik aja. Kita lipat kayak gini biar nanti gampang membuka kertasnya. Nah, kita tekuk kayak gini.
Lalu kita putar deh. Jadi deh. Ini adalah sebuah kreativitas kita pada hari ini. Jadi, yang harus ada dalam mulut kita adalah perkataan yang jujur, perkataan yang benar, berkat, dan juga ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah ibadah raya sama-sama. Dan kita mau bilang terima kasih buat semua kakak-kakak, teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Khususnya buat Kak Feni yang sudah membagikan firman Tuhan. Semua bilang apa? Terima kasih Kak Feni. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Messi, terima kasih loh sudah mengajari kami semuanya untuk menghafalkan ayat emas. Dan buat Olive, buat Kanini, terima kasih buat pujiannya. Tuhan berkati ya. Juga tadi sudah dikerjain belum kreativitasnya? Gampang gak buat kreativitasnya? Tadi kita bikin kreativitas mulut ya. Dan kita juga akan bilang terima kasih buat Kak Angel yang sudah membuat kreativitas minggu ini. Dan juga Papa Miguel yang selalu setia ngedit audio sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Dan yang terakhir yang adik-adik pasti tunggu-tunggu adalah main kuis games Alkitab Hebatku. Yuk kita mulai seperti biasa, masuk ke Orang Tua Hebat. Kita buka linknya. Dan seperti biasa, adik-adik jangan sampai lupa menuliskan namanya. Oke, kita akan mulai start dan kita akan jalan-jalan ke hutan. Nah, adik-adik akan menjawab 5 pertanyaan dan setiap pertanyaan ada jawabannya di bawah. Nih, di bawah. Oke, siapa nama suami dan istri yang tidak jujur dalam cerita Alkitab hari ini? Ayo adik-adik dibaca yang teliti dan kita akan jawab. Wah, benar. Dan seperti biasa, adik-adik kamu jawab semuanya. Ingat, nggak harus buru-buru, tapi semuanya selesai dan dijawab dengan benar. Kemudian, seperti biasa, kirimkan jawabanmu ke call center. Ini dia, kirim deh jawabannya. Shalom Kak. Ini jawaban kuis Koko Ivan. Tuhan berkati. Oke, itu dia kuis Alkitab hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, jangan lupa lakukan 3M. Apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, dan yang ketiga apa? Menjauhi kerumunan. Oke? Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Dan minggu depan teman-temanmu yang luar biasa yang akan melayani. Dan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Oke? Terima